Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker, dimanapun berada, semoga semua saudara-saudaraku yang melihat tayangan ini dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini, alhamdulillah, bahagia nggih, bahagia selalu ya. Yang penting selalu bersyukur. Insyaallah hidup kita akan bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan yang berada di luar dari diri kita, tetapi kebahagiaan itu yang ada di dalam diri kita. Contoh, ketika kita tidur, walaupun hanya tidurnya di lantai, di karpet, di kloso, tetapi kalau badannya sehat, ya akan terasa nikmat sekali. Walaupun kita makannya pakai sambal terasi, cuman pakai tiwul kayak saya, tetapi kalau badannya sehat, insya Allah akan terasa nikmat sekali. Walaupun kita hanya mendapatkan sehari 50.000, tetapi kalau kita hanya bersyukur, insya Allah akan terasa nikmat sekali. Walaupun kita tidur di spring bed yang tingkat 17 umpamanya, harganya puluhan juta, belasan juta, tetapi kalau badan kita sehat, badan kita nggak sehat, apa nikmatnya? Nggak ada enak-enaknya. Tapi kalau badan sehat, walaupun tidur di kelasnya ya enak, kan begitu. Coba, walaupun kita tidur di spring bed yang tebalnya bertingkat-tingkat, harganya berpuluh-puluh juta, tapi kalau badan kita nggak sehat, ya nggak enak, kan begitu. Walaupun kita makan yang disembelih ayam yang harganya puluhan ribu, ratusan ribu, tapi kalau badan kita nggak sehat, mana yang enaknya, kan gitu. Tetapi kalau badan kita sehat, walaupun makan pakai sambelnya, ya enak, kan begitu. Oleh sebab itu, kenikmatan, kebahagiaan itu adanya di dalam diri kita, bukan di luar dari diri kita. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur, bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Semoga semua saudaraku dimanapun berada bisa bersyukur supaya nikmatnya, rezekinya, barokahnya ditambahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, semoga kita semuanya di dalam menjalankan segala aktivitas selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita di setiap beraktivitas, setiap mau bergerak seperti apapun, selalu dianjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim, yang artinya kita hidup ini semuanya atas kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah, bis kelawan nyebut asmani Allah yang maha Rahman dan juga yang maha Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu kalau sampai kita hidup dengan penuh kebencian, kemarahan, lalu apa kita tidak malu karena kita hidup ini pun juga atas kasih sayang Allah dan atas kasihnya Allah. Oleh sebab itu, Allah saja yang maha pengasih lagi maha penyayang memberikan kita hidup. Mari kita gunakan hidup ini untuk saling mengasihi, untuk saling menyayangi saudara-saudara kita. Jika kita melakukan kebaikan, tidak perlu harus kita lihat dan kita tanya, apa agamamu, apa kepercayaanmu, tidak perlu. Ketika kita ingin berbuat baik, memberikan sesuatu, menolong sesama, kesemuanya, karena baginda Rasulullah SAW itu bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi rahmatan lil alamin untuk seluruh dunia, untuk semua makhluk begitu. Oleh sebab itu, sholawat itu diamalkan oleh siapapun akan memberikan manfaat begitu. Karena saya melihat sendiri begitu. Ada beberapa
teman yang dulu pernah bertemu saya, salah satunya di Alas Purwo, itu juga ada yang tidak sama sekali mengenal syariat. Orangnya itu kepercayaannya itu animisme begitu. Pokoknya intinya nggak percaya sama Allah lah begitu. Dan ketika sharing-sharing, ngobrol-ngobrol dengan saya pun ternyata amalannya juga sholawat begitu. Cuman kalau kita Rasulullah, sana Rasulullah, kita Gusti Allah, sana Gusti Allah begitu. Tapi manfaat begitu loh. Saya itu juga dulunya sempat bertanya-tanya begitu loh. Ternyata amalan sholawat ini luar biasa diamalkan oleh orang yang tidak menjalankan secara saja mustajab, apalagi kita yang menjalankan kan begitu. Masya Allah pokoknya. Karena sholawat ini walaupun dibaca dengan sombong, dengan tidak meresapi artinya, itu tetap ada manfaatnya, tetap ada pahalanya. Apalagi dibaca dengan penuh penghayatan. Masya Allah luar biasa sekali manfaatnya. Oleh sebab itu untuk semua saudara-saudaraku semuanya, walaupun panjenengan masih suka melakukan maksiat, terus amalkan sholawat sampai nanti bosan melakukan maksiat. Jangan pernah sampai berpikir, alah saya ini masih suka melakukan maksiat, buat apa saya baca sholawat, itu godaannya setan. Itu omongan setan, jangan dianggap. Walaupun sampai masih suka melakukan maksiat, terus amalkan sholawat. Insya Allah nanti lama-kelamaan sampai akan bosan untuk melakukan maksiat. Jangan dibalik. Saya masih melakukan maksiat, buat apa saya baca sholawat. Tidak, itu suatu pikiran yang salah. Terus amalkan sholawat sampai pada akhirnya nanti panjenengan bosan melakukan maksiat. Karena seseorang yang mengamalkan sholawat, maka dia akan mencintai baginda Rasulullah. Kalau orang itu cinta kepada baginda Rasulullah, secara batiniah orang itu akan mencontoh yang dia cintai. Akan ada bimbingan, tuntunan dari sholawat itu sendiri. Ini luar biasa sholawat. Jadi kalau ada orang yang suka melakukan maksiat, masih suka marah-marah sama istri, masih suka membenci, iri, dengki, itu obatnya salah satunya ya yang paling utama itu dengan sholawat begitu. Karena dengan membaca sholawat nanti lama-lama akan tidak suka melakukan maksiat begitu. Karena orang itu akan mencontoh siapa yang dicintai. Contoh ketika anjingan itu ngefans dengan Rhoma Irama, contoh sampai suka begitu. Ya nanti akan mencontoh gerak-geriknya, bajunya kan begitu. Contoh Rhoma Irama kan begitu. Apalagi kalau kita senang baca sholawat, nanti batin kita juga akan mencontoh baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah itu sangat cinta kepada istrinya. Jadi insya Allah saya hakul yakin orang yang benar-benar mengamalkan sholawat, dia akan benar-benar mencintai istrinya. Dia tidak akan lagi marah-marah sama istri. Jadi kalau ada orang yang katanya ahli sholawat, tetap marah-marah sama istrinya, berarti sholawatnya itu belum benar-benar diamalkan, hanya sebuah omongan saja. Termasuk saya. Kalau seseorang katanya pengamal sholawat tetapi kok kikir bakil benci kepada tetangganya, itu berarti dia belum benar-benar mengamalkan sholawat. Kalau seseorang benar-benar mengamalkan sholawat, maka dia akan mencintai tetangga-tetangganya. Karena baginda Rasulullah itu sangat mencintai, menyayangi tetangga-tetangganya. Kalau ada orang yang bicaranya kasar, suka mencaci, suka membuli, dia mengatakan bahwa dia itu ahli sholawat, dia itu senang membaca sholawat, itu bohong. Itu bohong. Karena kalau dia benar-benar senang mengamalkan sholawat, suka mengamalkan sholawat, dia tidak akan menjadi seseorang yang pembenci, tidak akan menjadi seseorang pembuli, pencaci. Karena baginda Rasulullah sendiri adalah orang yang paling anti terhadap mencaci orang lain, menghina orang lain. Baginda Rasulullah itu sangat lemah lembut. Bahkan terhadap musuh pun baginda Rasulullah SAW lemah lembut. Bahkan terhadap salah satu orang Yahudi yang selalu mencaci beliau pun menyuapi dengan tangannya. Bahkan ketika baginda menyuapi orang Yahudi yang buta dan tuli tersebut, beliau pun tetap
menyuapi orang tersebut sampai pada akhirnya baginda Rasulullah SAW meninggal dunia. Bahkan ketika orang-orang kafir menghina, mencaci, bahkan meniat untuk membunuh baginda Rasulullah mendoakan untuk keselamatan orang tersebut dan memohon kepada Allah untuk diampunkan orang tersebut begitu. Jadi apabila ada seseorang yang bilang bahwa dia itu ahli sholawat, tetapi dia itu suka melakukan maksiat, maka itu belum ahli sholawat. Kalau sedang berusaha untuk mengamalkan sholawat, mungkin ya seperti saya berusaha untuk mengamalkan sholawat, tapi saya bukan ahli sholawat dan saya hanya ingin mengamalkan sholawat karena saya yakin sholawat itu sangat luar biasa sekali manfaatnya. Jadi jangan dikira kalau saya itu juga ahli sholawat, bukan. Saya bukan ahli sholawat dan saya pun belum istiqomah di dalam bersholawat. Tetapi yakin demi Allah saya katakan bahwa sholawat itu luar biasa sekali manfaatnya, karena saya sendiri sudah merasakan manfaat-manfaat yang terkandung di dalam sholawat. Walaupun saya belum istiqomah dan belum bisa ahli sholawat, tetapi saya katakan sholawat itu luar biasa sekali manfaatnya. Aku yakin sendiri begitu, karena sudah berkali-kali saya merasakannya itu. Oleh sebab itu, untuk semua saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama kita amalkan sholawat. Walaupun kita masih suka melakukan maksiat, terus amalkan sholawat sampai kita bosan melakukan maksiat. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang ada di Padepokan, ada yang dari preman pasar, ada yang dari dulunya itu adalah perampok, ada yang tatuan penuh, peminum, penjudi, ada juga yang penjina dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak pernah membeda-bedakan dan tidak pernah melarang mereka untuk ikut mengamalkan sholawat. Karena saya yakin seseorang yang mengamalkan sholawat nanti langsung dituntun oleh baginda Rasulullah SAW. Karena saya dulu pernah disampaikan, guru saya menyampaikan kepada saya bahwa begini, Din, apabila nanti kamu bingung mencari guru, maka amalkanlah sholawat. Nanti gurumu, mursyidmu itu langsung baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, untuk saudara-saudaraku mungkin yang bingung tentang mencari jati diri, bingung tentang mencari ilmu-ilmu tentang kebatinan, ilmu hikmah dan lain sebagainya, amalkan sholawat. Karena semua ilmu kuncinya itu pada sholawat. Karena dunia dan isinya, alam semesta ini tercipta dari nuktahnya Nur Muhammad. Apabila kita sudah mesra, insya Allah kita nanti akan terbuka kefutuh semua ilmu-ilmu rahasia-rahasia yang ada di dunia ini. Saya yakin, sangat hakul yakin, walaupun saya belum sampai pada tataran itu. Tetapi saya yakin bahwa dengan mengamalkan sholawat ini adalah kunci. Karena puncaknya dari ilmu, puncaknya dari asma, puncaknya dari mantra, puncaknya dari hijib itu adalah sholawat. Tapi terus amalkan sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri fi sa'il asma'i wa sifat